Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desireni Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja dalam materi perilaku organisasi dengan dosen Bapak Yuda Jayanto. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap itu kompleks. Komponen-komponen suatu sikap. Yang pertama, komponen kognitif atau disebut juga evaluasi, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Diilustrasikan seperti atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja yang kurang pantas mendapatkannya dibandingkan saya. Atasan saya tidak adil. Yang kedua, komponen afektif atau perasaan adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Diilustrasikan seperti saya tidak menyukai atasan saya. Ketiga, komponen perilaku atau tindakan adalah sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Diilustrasikan seperti saya akan mencari pekerjaan lain, atau saya telah mengeluh mengenai atasan saya kepada orang yang mau mendengarkan. Tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan perilaku membantu dalam memahami kompleksitas dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Kognitif dan afektif secara khusus tidak dapat dipisahkan dalam banyak hal. Misalnya, bayangkan Anda menyadari bahwa seseorang telah memperlakukan Anda tidak adil. Bukankah Anda akan memiliki perasaan tertentu terhadap hal tersebut? Terjadi secara virtual dan secara instan dengan realisasi. Oleh karena itu, kognitif dan afektif sangat terkait. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Riset awal mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Seorang peneliti yaitu Leon Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Festinger berpendapat bahwa semua bentuk inkonsistensi adalah tidak nyaman dan bahwa individu akan berusaha untuk menguranginya. Mereka akan mencari kondisi stabil, yakni dengan meminimalisasi disonansi. Keinginan untuk mengurangi disonansi tergantung pada tiga faktor, termasuk pentingnya elemen-elemen yang menciptakannya dan tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki. Individu akan lebih termotivasi untuk mengurangi disonansi saat sikap tersebut dirasa penting, atau saat mereka percaya bahwa disonansi tersebut sebenarnya dapat mereka kendalikan. Faktor ketiga adalah imbalan dari disonansi. Meskipun Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku, para peneliti lainnya mempertanyakan apakah ada hubungan sama sekali atau tidak. Riset terkini lainnya menunjukkan bahwa sikap memprediksikan perilaku di masa depan dan menguatkan pendapat Festinger bahwa variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tersebut. Variabel moderasi. Moderator yang paling kuat dari hubungan sikap adalah pentingnya sikap itu, korespondensinya dengan perilaku, aksesibilitasnya, keberadaan tekanan sosial, dan apakah seseorang memiliki pengalaman langsung dengan sikap itu. Sikap kerja yang utama. Yang pertama ada kepuasan kerja atau job satisfaction, adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. Kedua, keterlibatan kerja atau job involvement adalah tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Ketiga, memperdayakan psikologis atau psychological empowerment, yaitu kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka mempengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, otonomi yang mereka nilai. Keempat, komitmen organisasi atau organizational commitment adalah tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Yang kelima, dukungan organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support, yaitu tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi menilai kontribusinya dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang keenam, keterlibatan pekerja atau employee engagement
yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar sejelas itu? Riset terbaru menyatakan bahwa manajer cenderung mengidentifikasi pekerjaannya sebagai bagian dari salah satu dari 4 kategori yang jelas, yaitu antusias yang bertahan, ogah-ogahan bertahan, antusias pergi atau berencana untuk pergi, dan ogah-ogahan pergi atau tidak berencana untuk pergi tetapi seharusnya pergi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik-karakteristiknya cukup luas. Mengukur kepuasan kerja. Ada 2 cara. Yang pertama, peringkat global tunggal. Peringkat global tunggal adalah sebuah respons atas satu pertanyaan seperti semua hal dipertimbangkan, seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda? Responden melingkari satu nomor antara 1 dan 5 pada suatu form skala dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Kedua, penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan. Penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan lebih canggih, mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam sebuah pekerjaan, seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Responden memperingkat ini berdasarkan sebuah skala terstandardisasi, dan peneliti menambahkan peringkat itu untuk menciptakan suatu skor kepuasan kerja keseluruhan. Kedua metode tersebut membantu. Metode peringkat global tunggal tidak menghabiskan banyak waktu, sehingga membebaskan waktu untuk tugas-tugas lainnya. Dan penjumlahan aspek-aspek kerja membantu manajer mengatasi masalah dan berhadapan dengannya lebih cepat serta lebih akurat. Seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Studi independen dilakukan di antara para pekerja Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir. Umumnya mengindikasikan lebih banyak pekerja yang puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan yang tidak. Bukti ilmiah menyatakan bahwa pekerja di budaya barat memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan di budaya timur. Menurut sebuah studi, diketahui bahwa negara dengan tingkat kepuasan kerja tertinggi adalah Meksiko dan Swiss. Sebaliknya, skor terendah dalam studi ini adalah Korea Selatan. Sebab utama munculnya kepuasan kerja. Interdependensi, umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja sangat berkaitan dengan kepuasan kerja, bahkan setelah memperhitungkan karakteristik pekerja itu sendiri. Evaluasi inti diri atau Core Self-Evaluation, CSA, adalah kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Evaluasi inti diri ini ada positif dan negatif. Riset menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri positif, yaitu orang yang percaya pada nilai dan kompetensi dasar mereka, lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi inti diri negatif. 4 respon pekerja terhadap ketidakpuasan. Pertama, keluar atau exit adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarahkan pada meninggalkan organisasi. Kedua, suara atau voice adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Ketiga, loyalitas atau loyalty adalah ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif, menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Keempat, pengabaian atau neglect adalah ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk. Hasil dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang bahagia lebih mungkin merupakan pekerja yang produktif. Organisasi dengan lebih banyak pekerja yang puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. Kedua, kepuasan kerja dan OCB. Tampak logis untuk mengasumsikan kepuasan kerja menjadi suatu penentu utama dari perilaku kewargaan atau Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dari loyalitas pelanggan. Keempat, kepuasan kerja dan absen. Pekerja yang tidak puas lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya, tetapi faktor lainnya mempengaruhi hubungan tersebut. Yang kelima, kepuasan kerja dan perputaran kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Keenam, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan.
Terakhir, manajer sering tidak paham. Banyak manajer yang tidak peduli mengenai kepuasan kerja pekerja. Manajer lain masih beranggapan berlebihan bahwa para pekerja puas dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak berpikir ada masalah saat benar-benar ada masalah. Melakukan survei teratur dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Kesimpulannya, manajer seharusnya tertarik akan sikap pekerjanya, karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses. Tetapi bukti menyatakan bahwa apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.